Jalan Sudirman macet guys. Ini mungkin karena Pak Mahfud mau datang nih guys, pada ngantri mau ke gelanggang remaja. Oke. Sepanjang jalan spanduknya Pak Mahfud ya, PDI Perjuangan. Keren. Ini kita mau menuju ke sana. Kita lihat deh. Pak Mahfud berkunjung ke Pekanbaru. Spanduknya udah warawiri di mana-mana. Yuk kita menuju ke gelanggang remaja. Nih. Guys, suasana di gelanggang remaja. Pak Mahfudnya belum datang. Ini kita rame-rame nih. Nih pakai baju Ganjar dan Mahfud. Seperti aku nih. Nah. Nih kita lihat suasananya. Tapi sebanyak orang ini apa muat ya? Enggak guys, di dalam itu gelombang apanya kecil loh. Tadi saya udah masuk. Ikuti saya ya. Kita lihat kakak. Hai. Ini kami para pendukung Pak Mahfud. Keren. Ini suasana yang ada di dalam ya guys. Kayaknya belum banyak yang masuk, belum banyak yang datang karena Pak Mahfudnya diperkirakan nanti akan datang jam 1 lewat. Ini kami sambil menunggu, sambil ketemu teman-teman nih. Sambil mendengarkan musik, lagu-lagu ya. Di sini juga ada caleg-caleg dari setiap daerah, kayaknya berkumpul semua di sini loh guys. Saya bukan caleg tapi saya mau melihat suasananya dan pengen tahu apa namanya yang akan dikerjakan Mahfud nantinya kalau mereka terpilih.
tempat tinggalnya ya. Bapak siapa namanya? Ganjar Silaban. Tepuk tangan dulu dong ya. Bapak Silaban ini mendalami banget ya menjadi Ganjar ya Pak ya. Karena Bapak tahu Pak Ganjar kan nggak bisa hadir, yang datang kan wapresnya doang Pak Mahfud. Jadi Bapak sudah ditelepon, jadi Bapak mau mendampingi Pak Mahfud nanti ya. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bapak Silaban, mana tepuk tangannya? Silaban, boleh kembali Pak Silaban. Luar biasa banget ya.
Mahfudnya mau orang ya masuk ya guys. di gelanggang remaja. Luar biasa ya. Banyak sekali nih. Kelihatan Pak, kelihatan. Mana pelalawan? Mana 1.400 pelalawan? Oke, terima kasih pelalawan. Tepuk tangan dulu boleh untuk kita semuanya. Kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, 3. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Jangan gentar, ada Ganjar. Jangan takut, ada Mahfud. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Jangan gentar, ada Ganjar. Jangan takut, ada Mahfud. Ganjar, 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 Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Tepuk tangan untuk kita semua. Boleh kita berdiri semua bapak-bapak dan ibu-ibu berjabat gerak tangan. Bapak Ganjar, Bapak Mahfud MD dan rombongan yang sudah hadir di sini. Sekali lagi ya, sekali lagi kita yel sama-sama yuk dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 1, 2, 3 semua. Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud, Ganjar Mahfud. Jangan gentar, ada Ganjar. Jangan takut, ada Mahfud. Ganjar, 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 Ganjar Mahfud. Menang, menang, menang. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Sampai ya kedua. Ganjar, 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 Ganjar Mahfud. Hadirin silakan duduk kembali. Beliau di Provinsi Riau ini. Kalau kita yakin saudara-saudara sekalian, pulang ke tempat kita, door to door, sosialisasikan beliau, sampaikan program terbaik beliau untuk memenangkan beliau. Karena sampai hari ini, kawan-kawan sekalian, hadirin sekalian, saya menyaksikan di desa-desa terpencil, di lorong-lorong tempat yang ada di Provinsi Riau ini, semangat mereka untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud tidak bisa terbendung. Saya juga merasakan dan menyaksikan ada informasi deintimidasi. Saya mau tanya,
kalau kita diintimidasi, diam atau lawan? Lawan. Saya tanya, diam atau lawan? Lawan. Diam atau lawan? Lawan. Kalau sudah begini semangatnya, saya yakin dan percaya Pak Ganjar dan Pak Mahfud akan menang satu putaran. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir dan batin. Terakhir, karena saya ini seorang santri, baru kali ini ketua tim pemenangan daerah se-Indonesia, yang itu santri, kemana-mana pakai sarung. Tapi tenang, ada isinya, celana ya. Dulu ketika saya mondok di pesantren, ada makalah yang senantiasa saya pegang. Makalah itu ada di berbagai kitab. Nama kitabnya Nasuhul Ibad, ada juga Sirajul Talibin. Bahkan saya ketemukan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin ya Imam Al-Ghazali. Sebuah kata-kata yang mengatakan begini, Tarjun najata walam tasluk masalikaha, inna safinata la tajri alal yabasi. Kalau kalian menginginkan sebuah kemenangan, sebuah keunggulan, sebuah kemenangan di dalam pertarungan hidup maupun pilpres ini, maka tidak ada lain kecuali kapal yang kita punya harus kita layarkan sampai ke desa-desa, sampai ke pelosok. Kita punya semangat, kita punya relawan, kita punya amunisi. Silakan itu kita gerakkan untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud di Provinsi Riau ini. Setuju? Setuju. Saya tanya sekali lagi, Pak Ganjar. Presiden. Kurang semangat, Pak Ganjar. Presiden. Pak Ganjar. Presiden. Pak Ganjar. Presiden. Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Demikian, terima kasih. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi akan dicatat oleh Tuhan dan akan menjadi amal ibadah bagi kita semua, karena kita semua adalah orang-orang yang mulia, orang-orang akan peduli dengan orang miskin, orang-orang yang akan peduli dengan penegakan hukum di Indonesia, orang-orang yang peduli dengan anak yatim. Bapak-bapak, ibu-ibu semua, kita mau tolong orang miskin, semua adalah orang yang mulia. Tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu semua, saya kemarin menemukan seorang anak, seorang orang tua yang anaknya sekolah SMK, sampai hari mengutang, utangnya belum tuntas, bro. Ya, seorang anak orang miskin yang sekolah SMK tapi tidak bisa menyelesaikan biaya sekolahnya, bahkan sempat putus sekolah. Apakah kita kasihan? Apakah kita kasihan? Kita mau nggak menolong mereka? Mau nggak kita menelantarkan anak-anak orang miskin mereka tidak bisa sekolah? Kalau kita tidak mau dan kita mau menolong mereka, caranya yang paling mudah ketika Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden. Setiap kabupaten kota di Indonesia akan dibuat satu SMK yang gratis, anak-anak sekolah di situ makannya semuanya gratis, ditanggung oleh pemerintah. Setuju? Kalau kalian setuju, maka setelah pulang kalian ceritakan dengan orang-orang miskin. Kalian ceritakan dengan tetangga kalian. Kalau kita mau menolong anak-anak orang miskin itu, caranya kita dukung Ganjar Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden. Sudah? Ganjar Mahfud. Ganjar. Ganjar. Ganjar Mahfud. Teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu semua, dengan pilpres lah kita bisa menolong orang tanpa menggunakan duit kita. Dengan pilpres lah kita bisa menolong orang miskin. Dengan pilpres lah kita bisa menolong anak yatim. Dengan pilpres kita bisa menolong para guru-guru mengaji. Karena ketika Pak Ganjar, Pak Mahfud menjadi presiden, mereka akan berikan gaji untuk para guru mengaji seluruh agama yang ada di Indonesia ini. Setuju? Kita mungkin tidak punya duit untuk memberi gaji mereka, tapi cukup memastikan Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden, maka sama menolong guru-guru mengaji yang ada di seluruh Indonesia ini diperhatikan oleh pemerintah. Setuju? Ganjar? Ganjar? Ganjar Mahfud?
Bapak-bapak ibu semua, teman-temanku semua, tidak akan mungkin kita bisa menang. Tidak akan mungkin bisa kita menang kalau keyakinan kita, kalau niat mulia kita tidak kita tanam hari ini. Maka pada kita semua yang hadir, mari niatkan di hati kita semua bahwa kita punya mimpi ingin menolong banyak orang di sisa-sisa perjalanan hidup kita, dan kita menolong mereka melalui memenangkan Pak Ganjar, Pak Mahfud menjadi presiden dan wakil presiden Republik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganjar, 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 Ganjar Mahfud. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina TPD Haji Zukri SE yang tadi sudah menyampaikan. Sahabat saya dari Jakarta ada Wakil Ketua TPN Yang Putra Riau Profesor Gatot Edi Pramono MSI. Ini sudah disampaikan tadi oleh sahabat saya Haji Zukri SE. Juga disampaikan melalui pesan-pesan tari-tarian. Disampaikan juga secara sangat teknis dan bersemangat oleh Ustadz Suwandi. Oleh sebab itu saya tidak perlu lama untuk menyampaikan pidato kampanye ini. Saya hanya menyampaikan beberapa catatan. Kalau saya simak tadi dari pidato-pidato dan sambutan saudara sekalian atas itu pidato-pidato tadi, mengapa kita akan memilih Ganjar Mahfud? Itu karena perlu penegakan hukum dan keadilan. Jawabannya hanya itu. Di Indonesia selama bertahun-tahun ini hukum dan keadilan tumpul. Korupsi merajalela di mana-mana. Sehingga perlu penyembuhan dengan tata pimpinan yang lebih bersih, berani, dan bermartabat. Saudara, ketidakadilan telah menimbulkan kemiskinan dan ketimpangan. Di Riau ini misalnya, kita mempunyai 3 juta hektar sawit. 3 juta hektar sawit ini kalau dimanfaatkan betul untuk kehidupan rakyat, maka rakyat miskin akan jauh berkurang dari yang ada sekarang. Kenapa? Karena ada ketimpangan. Ada lahan-lahan sawit yang dicaplok oleh swasta dengan sesukanya. Kemudian ada lahan-lahan sawit yang dikolusikan bersama aparat. Sehingga mafia-mafia lahan sawit itu kemudian menjadi kebal hukum. Ini yang harus diobati adalah aparat-aparatnya, baik di pusat yang menjadi backing maupun di daerah yang juga menjadi operator lapangan. Saudara, saya juga tahu di Riau ini butuh infrastruktur, butuh jalan sampai ke desa-desa agar kehidupan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat juga berjalan dengan aman dan nyaman. Itu juga yang menjadi program kami. Ada juga program tadi sudah disebutkan, internet gratis akan diberikan kepada semua UMKM dan kepada semua anak-anak sekolah dan di tempat-tempat terbuka. Saudara, petani dan nelayan kita juga tidak diuntungkan oleh ketidakadilan. Banyak petani yang berhak atas subsidi pupuk, ternyata subsidi itu tidak sampai kepada petani. Petani kadangkala harus membeli lebih mahal. Ada petani dan nelayan juga yang terpaksa meminjam uang atau kredit kepada pemerintah. Ada yang berhasil tapi banyak yang tidak berhasil. Sehingga petani dan nelayan sekarang ini di Indonesia mempunyai kredit atau hutang kepada pemerintah sebesar 687 miliar lebih. Nah, kredit atau hutang ini kalau Ganjar Mahfud menang
akan dibebaskan, akan diputihkan, sehingga petani dan nelayan tidak perlu membayar hutangnya kepada pemerintah. Ada juga kesalahpahaman bahwa bantuan sosial itu merupakan kedermawanan dari orang. Saudara, bansos itu adalah program negara. Dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 1945 tentang ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dari program itu ada pasal yang ada di dalamnya, yaitu bahwa fakir, miskin, dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ini pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan itu bahwa menjadi wajib bagi pemerintah, siapapun yang menjadi pemerintah, untuk memberikan bantuan sosial itu, karena bantuan sosial itu bukan dari orang melainkan dari negara. Kalau nanti Ganjar Mahfud menang, bansos ini bukan hanya akan dipertahankan, tetapi juga akan diperbesar jumlahnya demi kebaikan rakyat. Saudara sekalian, saya tidak panjang lebar. Saya hanya berharap kita semua nanti datang ke TPS pada tanggal 14 Februari. Tidak sampai 3 minggu lagi dari sekarang. 14 Februari kita datang ke TPS dan memberi keputusan secara bebas. Saya harap agar tidak ada orang yang melakukan intimidasi dan memaksa-maksa rakyat. Ingatlah bahwa jabatan dan kekuasaan itu terbatas waktunya. Anda bisa sewenang-wenang sekarang, tapi tidak akan lebih dari 5 tahun yang akan datang, Anda akan dibawa. Ketika Anda sekarang menjadi aparat penegak hukum, menjadi pejabat Pemda, menjadi pejabat pusat, sewenang-wenang terhadap rakyat, menyalahgunakan kewenangan, pada saatnya Anda turun, rakyat akan menagih dengan seluruh bunganya. Saudara sekalian, oleh sebab itu kita berharap pemerintah dan aparat pemerintah harus netral di dalam pemilu ini. Orang boleh mempunyai kecenderungan, boleh mempunyai pemihakan, tetapi kalau aparat pemerintah tidak boleh menunjukkan kecenderungannya ini untuk diajakkan kepada orang lain yang sebenarnya punya hak sendiri. Nah saudara, itulah saya, saudara sekalian, tidak bisa lama-lama karena saya harus segera kembali ke Jakarta. Tetapi saya tahu bahwa hati kita sama. Kita ingin melakukan perubahan-perubahan selain melanjutkan yang sudah baik. Tentu setiap pemerintah itu punya prestasinya sendiri, punya kebaikannya sendiri. Kita lanjutkan yang sudah baik itu. Tetapi juga kita harus memperbaiki hal-hal yang kurang baik, terutama di bidang penegakan hukum dan keadilan, sehingga masyarakat tidak terbebani, masyarakat tidak menjadi miskin secara berlebihan. Dan itu adalah tugas kita ke masa depan. Mari kita bertemu pada tanggal 14 Februari 2024 dengan hati yang tulus. Kita akan memilih berdasar bisikan hati nurani di dalam tempat pemungutan suara. Ganjar, 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 Ganjar Mahfud. Terima kasih, saya mau langsung mohon pamit karena harus segera ke bandara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk calon wakil presiden kita, Profesor Dr.